Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto memastikan diri masuk ke babak semifinal Kapal Api Indonesia Open 2025. Pertandingan yang sangat seru ya hari ini. Kalian gak mudah juga menangnya walaupun 2 game, tapi seperti apa melawan pasangan muda China hari ini? Ya, pertama-tama mau ucap syukur ya, alhamdulillah hari ini bermain dengan lancar dan tanpa cedera. Bermain dengan pasangan Cina ini ya, mereka bermain sangat baik ya. Mereka pasangan muda yang baru naik di level 500 ke atas ya. Pastinya mereka sangat menggebu-gebu dan ingin membuktikan bahwa mereka juga bisa bersaing di level elite. Dan mungkin mereka juga mainnya masih nothing tulus ya, jadi bola apapun kadang-kadang pengembaliannya tidak gampang mati dan kadang-kadang menyulitkan buat kita ya. Pastinya kita bersyukur alhamdulillah hari ini bisa berhasil maju ke babak selanjutnya. Ke Fajar sedikit ya, tadi di game pertama sudah unggul beberapa poin lumayan, tapi akhirnya mereka mengejar di game kedua, ya kejar-kejaran poinnya kalian sempat tertinggal juga 20-18 bahkan di game kedua. Seperti apa sih yang terjadi di lapangan di poin-poin akhir seperti itu? Ya, terima kasih. Yang pasti hari ini saya pribadi bermain kurang maksimal ya di pertandingan hari ini, tapi ya alhamdulillah tadi juga Rian berhasil membackup saya di belakang ya. Gerakan saya hari ini memang agak sedikit lambat ya dibanding pertandingan sebelumnya, tapi ya alhamdulillah kami bisa menyelesaikan pertandingan kemenangan. Dan juga tentang tadi kami tidak mau menyerah ya, terutama di game kedua kami sudah ketinggalan ya 20-18, tapi ya kami coba terus komunikasi dan juga kami tidak mau pasrah begitu aja, tapi kami terus mencoba dan akhirnya bisa menang. Ya, ada pertanyaan rekan-rekan media, silakan. Ya, Mas, silakan. Mas. Saya Angga dari CNN TV. Mungkin selamat untuk Fajar Rian sudah berhasil masuk ke semifinal. Pertanyaan saya, dapat info tadi pagi soal Fajar dan yang akan dipasangkan dengan Muhammad Sohibul Fikri. Gimana komentarnya terhadap rencana itu di turnamen bulan Juli kan di Jepang, Macau dan Cina? Terima kasih. Ya, terima kasih. Yang pasti keputusan pelatih ya, saya dipasang dengan Sohibul Fikri. Memang Rian tidak bisa mengikuti kejuaraan Jepang Cina, dan Fikri juga sudah beberapa kali absen di turnamen, dan saya memang harus, meskipun absen, saya harus tetap berangkat ya ke Jepang Cina karena itu adalah kewajiban yang ranking 10 ya, untuk mengikuti kejuaraan di Super 750 dan 1000. Tapi karena saya dan Rian tidak bisa bertanding, jadi memutuskan saya mendaftar dengan Fikri. Tapi bukan berarti saya iseng-iseng ya ke sana asal main, tapi saya juga pengen kayak mencoba ya, karena mencoba partner orang lain gitu loh, bagaimana enaknya, bagaimana sulitnya. Karena juga dengan Rian berapa tuh? 11 tahun ya, 11 tahun hampir 12 tahun ya. 12 tahun belum pernah saya berpartneran dengan pasangan lain di turnamen individual resmi. Jadi ini adalah kesempatan buat saya buat mengukur kemampuan saya dengan partner yang lain. Ya, lagi? Ya, silakan Mas. Saya Yuda dari Indonesia. Jadi mau bertanya, Jar tadi dijelaskan kondisi kurang baik tuh, kalau boleh dijelasin kenapa, dan tadi pada saat posisi tertinggal 20-18 boleh dikasih tahu juga tuh feelingnya kayak gimana, apakah seperti apa gitu, dan yang itu sih. Ya kondisi kurang baik memang dari Singapura ya, dari Singapura itu saya udah agak sedikit flu, dan pas pulang ke sini juga memang masih flu, tapi memang sekarang kondisinya jauh lebih baik. Dan di hari pertama setelah bangun tidur match pertama, saya pas bangun tidur tuh agak sedikit ketarik di bagian paha ya, dan itu ya kurang nyaman juga ya buat sedikit
melangkah kanan kirinya. Jadi saya mencoba tadi pakai tapping juga buat ya sekedar meringankan, bahwa bukan sakit sih apa ya, sedikit ganjel aja sih seperti itu, kurang nyaman aja. Untuk pas di sisi pas di ketinggalan 18-20 seperti apa tuh? Ya ketinggalan 18-20 kami tidak mau menyerah gitu loh. Tadi komunikasi masih bisa gitu kan, masih bisa. Yang penting jangan melakukan kesalahan sendiri aja. Dan saya kira lawan juga getar ya tadi juga, apalagi dengan pas poin jus 20 sama, Rio supporter juga sangat luar biasa, dan mungkin mereka juga main di sini kalau saya lihat kayak getar gitu ya, tertekan juga dengan supporter di sini. Mungkin nambah, apakah semakin termotivasi karena memang mau dipisahin sementara dari Rian gitu main? Termotivasi kadang-kadang saya pengen mencoba partner yang lain ya, pengen mencoba partner yang tadi saya bilang, saya pengen mengukur diri, mengukur kemampuan bagaimana sih partner yang lain itu di turnamen resmi, bagaimana komunikasinya, bagaimana lain-lainnya lah seperti itu. Saya kan partner orang lain tuh hanya pernah di turnamen bergu ya, pernah sama Babah Hasan dulu, pernah sama Daniel, itu kan hanya turnamen sekali 2 kali seperti itu. Dan sekarang sama Fikri mungkin ya kalau amin insya Allah mau berlanjut terus dari babak pertama sampai babak akhir itu kan panjang gitu loh. Nah saya pengen bagaimana sih komunikasi dengan yang lain itu, tapi saya sendiri kadang tujuannya ini apa nih gitu, maksudnya itu tujuan itu kemana partner Fikri, sementara kah atau apakah gitu kan, karena di WhatsApp juga yang pasti itu jalur undangan, saya juga balik sama Rian. Ya silakan Mas. Saya Reski dari Situday. Mungkin bisa dikasih tahu kenapa alasan Rian, alasannya kenapa tidak turun nanti di Garbong? Ya pasti alasannya ya alasan keluarga sih Mas. Jadi ya saya udah komunikasi juga sebelumnya sama Fajar untuk bagaimana menghadapi turnamen ke depan itu, karena saya memang belum bisa ikut bertanding lah bersama Fajar. Jadi mungkin ya solusinya itu tadi, Fajar bermain dengan Fikri untuk menghindari juga denda dari BWF, dan ya mungkin Fajar juga ingin mencoba ya bagaimana berpateran dengan yang lain di turnamen resmi. Satu lagi tadi ini mendapat info kalau pasangan Sabar Reza Pahlevi juga menang dan melawan Malaysia. Bagaimana tanggapannya, dan juga kalau misalnya nanti akan berhadapan langsung dengan pasangan itu bagaimana? Ada strategi khusus nggak atau bagaimana? Belum besok. Kalau tanggapannya mungkin Mas? Ya hasil tadi ya luar biasa ya, tidak satu-satunya menjadi wakil Indonesia, ada teman khususnya di ganda putra ada 2 wakil di semifinal. Semoga kami dan Sabar Reza bisa mengerjakan pekerjaan kami dengan baik di besok. Bentar Pak, ini ya silakan Mas. Tanggapan Rian sendiri ketika Fajar memilih Fikri? Enggak, saya memilih, ada lagi memilih, dan nggak ada lagi kan? Siapa? Hah? Ya tanggapannya ya tidak ada masalah ya, pasti saya juga dukung, karena juga memang kan saya yang berhalangan gitu loh, bukannya saya tidak mau main dengan tanpa alasan, tapi kan memang karena ada alasan keluarga, jadi saya memutuskan untuk tidak bermain dulu. Jadi ya saya dukung sebenarnya Fajar ambil partnership. Dan kita berharap sebelum break hasilnya bagus dulu ya Fajar ya. Oke, ada lagi ya Mbak Niken, silakan. Sorry ya Margit ya. Izin Mas Dery, Fajar, dan juga Rian, saya Niken dari Kompas TV, izin bertanya, tapi disclaimer kalau misalnya saya salah. Sebelumnya kan Fajar sudah pernah berpasangan dengan Fikri di Kejurnas, kalau nggak salah di 2018, itu pada saat mewakili SGS ya, kalau tidak salah. Nah kira-kira apakah ada tambahan latihan khusus dari pelatih, atau kalian berdua memang sudah klop chemistry-nya, karena kan pasti berbeda 11 tahun dengan yang mungkin beberapa tahun ke belakang. Kira-kira seperti apa tanggapannya?
Ya, tanggapan partner Fikri itu memang dulu pernah berpasangan karena sama-sama dari SDS Bandung ya, di Kejurnas. Tapi yang tadi saya bilang, saya pernah berpasangan tuh hanya di turnamen yang namanya team event gitu kan, team event. Jadi memang fokusnya itu berbeda dengan individual. Kalau partner Fikri apa ya? Saya sih selalu kompak ya, di luar maupun di dalam lapangan. Terutama di luar lapangan saya selalu kompak apapun itu, selalu ya join lah sama Fikri dan lain-lain. Dan juga Fikri ya mungkin karena Fikri lebih muda, mungkin dia harus sedikit ekstra ya, harus sedikit ekstra mengatur saya yang biasanya dia hanya apa ya, mengotak-atik di area depan, tapi sekarang dia mungkin harus ekstra. Tapi bukan berarti saya malas ke belakang ya, tapi yang jelas pasti Fikri lebih fresh karena masih muda juga, masih kencang-kencangnya lah Fikri di situ. Dan ya semoga hasilnya juga bisa memuaskan, bisa memberikan kejutan di turnamen nanti. Sisa waktu masih lama kan, setelah Indonesia Open ini ada kurang lebih 1 bulan. Jadi memang saya fokus partner sama Fikri untuk menghadapi 3 turnamen itu. Dan ya tadi saya pengen mengukur kemampuan diri saya sih gitu kan, bagaimana sih partner yang lain itu, sulitnya seperti apa sih, senangnya seperti apa kan. Kalau sama Rian kadang-kadang oh ya udah gitu, pasti gitu kan, udah tahu lah gitu kan. Tapi kalau sama yang lain kan belum seperti mengenal satu sama lain di dalam lapangan ya. Tapi kalau di luar lapangan yang tadi saya bilang sama Fikri udah tahu banget. Masih. Ya, Mbak Margit silahkan. Margit dari IGM Times mau nanya, ini kan setelah All England ini hasil yang paling bagus dari Super 1000, turnamen Super 1000 buat kalian. Apakah itu memang menjadi motivasi tambahan, apalagi setelah ganda putra Indonesia sih, cuman ganda putra sudah cukup lama yang gak juara di Indonesia Open. Terakhir Kevin Marcus, Kevin Marcus. Habis itu buat Rian, tadi kan Fajar mau nyoba tuh katanya sama pasangan baru. Kalau Rian tuh ada keinginan juga nggak nyoba sama pasangan baru? Nggak mesti dalam waktu dekat, cuman maksudnya sempat juga nggak kepikiran kalau nyoba pasangan selain sama Fajar gimana ya gitu kan? Itu kalau buat Fajar tadi kan mempertanyakan maksudnya tujuannya sama Fikri mau kemana, itu terjawab nggak? Apakah hanya 3 tur Asia itu atau memang akan lebih panjang lagi gitu? Terima kasih. Ya tujuannya memang saya itu hanya pemikiran saya, tapi kan itu niatnya itu refresh bagaimana saya kata pelatih partner yang lain, bukan sama Rian, karena kan sudah sering juga partner sama Rian, sudah lama juga, bagaimana kita merefresh turnamen dengan partner yang lain biar pas balik sama Rian itu luar biasa seperti itu, berharapnya seperti itu. Tapi kadang-kadang saya berpikir tujuannya gimana ya gitu, tujuannya gimana, apakah seperti itu. Dan ya semoga pas balik sama Rian nanti ya memang udah harus saling melengkapi lagi. Ya. Mau tunggal putra ya. Ya sama sih, mungkin ya sama kayak yang di Moin Fajar, mungkin sesekali untuk refresh ya nggak ada masalah ya. Tapi kan memang kita juga harus tahu juga target-target ke depan itu seperti apa ya. Mungkin kan setelah ini juga ada World Champ kan, jadi ya memang difokusin dulu untuk World Champ. Setelah itu ya nanti tunggu arahan dari pelatih juga sih kayak gitu. hasil All England dan Ya. All England kan Ya pastinya kita juga tidak mau kalah ya, maksudnya tidak mau terus berada di bawah. Kita juga selalu berusaha sama Fajar, sama tim Ganda Putra, sama PBSI juga selalu berkomunikasi gimana caranya untuk bisa mengembalikan performa terbaik. Dan ya semoga setelah hasil baik ini, tapi masih ada ya besok lagi ya, masa perjalanan besok masih ada, jadi ya semoga bisa terus lebih baik lagi ke depan. Ya, Mas terakhir ya, silakan. Halo Mas, saya Tommy dari bolasport.com. Mas, pertandingan hari ini sudah diprediksi kemarin waktu wawancara, Cina bakal bermain bertahan dan punya kecepatan. Nah, hari ini kan bicara mental dan pengalaman yang berbicara. Ada nggak masukan untuk para ganda putra yang lain?
Terima kasih. Indonesia ya, khususnya. Ya semoga harapan saya ganda putra Indonesia tidak hanya bermain di level bawah, tapi segera orbitkan kepada level atas. Bukan, dan berharap juga kepada seluruh penggemar, yang namanya proses memang itu ada, dan jika memang ganda putra Indonesia yang junior ini bermain ke level atas, jangan diberikan target memang yang harus langsung juara seperti itu, karena tidak ada yang namanya langsung juara seperti itu. Jadi memang takutnya mentalnya itu belum siap dan akhirnya ngedrop down gitu loh. Nah akhirnya sekarang regenerasi sekarang itu jadi menurut saya lambat gitu kan. Jadi berikanlah ke mereka kesempatan buat mengasah kemampuan diri mereka. Ya kayak ganda putra Cina tadi, mereka itu pasti tidak ada yang dinamakan kayak target harus juara, tapi mereka bagaimana tahun ini mereka mengikuti turnamen level elit, bagaimana mengukur kemampuan diri mereka, hasilnya tuh di dalam pertandingan itu bagaimana sih melawan pasangan elit, dan akhirnya mereka juga bisa tembus babak 8 besarnya luar biasa, mengalahkan seniornya juga gitu. Nah nanti misalkan kalau ada generasi Indonesia yang levelnya dinaikin, ya semoga terus dukung, jangan hanya lihat langsung hasil, pasti akan ada naik turunnya, seperti itu sih menurut saya. Oke, terima kasih. Cukup ya, kita ketemu lagi Fajarian besok.